Shalom, selamat malam untuk kita semua umat-umat Tuhan yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan dari Jemaat Yosodipuro yang menyaksikan rekaman pembelajaran sekolah Sabat setiap harinya. Pada saat ini kita tiba pada pelajaran sekolah Sabat yang ke-12 dengan judul pembahasan kerinduan bangsa-bangsa. Namun sebelum daripada kita mempelajarinya, marilah kita sama-sama tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami rindu untuk belajar pelajaran sekolah Sabat pada hari Minggu. Oleh sebab itu, berkati kami dengan tuntunan daripada Tuhan untuk boleh mengerti dan memahami juga mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita buka pelajaran sekolah Sabat kita dengan judul pembahasan kerinduan bangsa-bangsa. Ayatnya bisa kita perhatikan dari Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Di dalam pendahuluan sekolah Sabat, kita bisa melihat bahwa ada satu tokoh yang diutamakan sebagai satu sumber keselamatan, yaitu adalah Kristus. Kebenaran Kristus adalah satu-satunya yang dapat melayakkan kita dari janji kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, berbicara tentang keselamatan, satu-satunya sumber keselamatan itu hanya berasal daripada Tuhan. Kebaikan kita, kehebatan kita, kepintaran kita, apapun yang terbaik di dalam dirimu, itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan hidup kita. Oleh sebab itu, bila kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-59, efek daripada dosa. Di perikop sebelumnya, Yesaya pasal 58, ada sebuah pertanyaan dari bangsa yang dicatatkan oleh Yesaya. Di sana dikatakan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Lalu mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Dan berlanjut dari pasal selanjutnya, Yesaya pasal 59 ayat yang pertama, di sana dikatakan, mengapa kita berseru agar tangan Tuhan menyelamatkan kita, namun kita tidak diselamatkan? Mengapa kita berseru kepadanya, namun ia tidak mendengar? Yesaya menjawab bahwa Allah sanggup menyelamatkan dan mendengar. Bila kita melihat dari Yesaya pasal 58 dan Yesaya pasal 59, tampaknya Allah acuh tak acuh. Tampaknya Allah tak mempedulikan puasa bahkan seruan daripada bangsa itu. Apakah demikian? Tentu bila kita melihat ada satu yang membatasi, yaitu efek dosa. Hanya itu, efek dosa. Allah kelihatannya memilih untuk mengabaikan umatnya, bukan karena itu sebagai kerinduannya. Jadi bukan kerinduan Allah untuk mengabaikan umatnya, termasuk seru-seruan maupun puasa yang disampaikan. Tetapi karena yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Itu sangat jelas dicatat di dalam Yesaya pasal yang ke-59. Jadi efek dosalah yang menjadi pemisah hubungan antara Allah dan manusia. Itu sebabnya pelajaran kita kali ini sangat luar biasa. Bagaimana di satu bagian pelajaran sekolah Sabat hari Minggu ini, di sana dikatakan bahwa dosa dapat menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan dan menuntun kita kepada kehancuran abadi. Bukan karena dosa sanggup mengusir Allah dari kehidupan kita, tetapi dosa yang mengusir kita dari Allah. Itu sebabnya dosa menuntun hidup kita justru jauh daripada Tuhan, mengusir kita dari hadapan Tuhan. Dan dosa sesungguhnya adalah penolakan akan Allah dan berpaling daripada Allah. Tindakan itu menyebabkan orang berdosa menyimpang dan semakin hari semakin lebih jauh daripada Tuhan. Jadi sangatlah penting agar kita tidak mengizinkan dosa merasuki bahkan mengambil alih daripada kehidupan kita.
dengan satu catatan, dengan satu kunci adalah penyerahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun segala sesuatu dalam bentuk kehidupan kita di sepanjang minggu bekerja ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.